Kalian pasti udah dengar ya, tentang ketegangan yang sedang memanas antara India dan Pakistan. Situasi ini bukan hanya tentang dua negara yang berseteru, tapi juga tentang dampak global yang bisa terjadi. Tapi yang belum banyak orang tahu, konflik ini bisa memicu krisis besar yang dampaknya terasa ke seluruh dunia. Ini bukan hanya masalah regional, tapi juga masalah global. Kenapa? Karena kalau sampai terjadi perang terbuka, miliaran orang bisa terdampak. Terutama karena India adalah salah satu produsen beras terbesar dunia. Beras adalah makanan pokok bagi banyak negara, dan gangguan pada produksi bisa menyebabkan krisis pangan. Bahkan pemerintah Malaysia udah mulai panik soal stok beras mereka, kalau ketegangan ini makin memburuk. Mereka khawatir akan terjadi kelangkaan yang bisa memicu kepanikan di masyarakat. Lalu, seberapa serius sebenarnya konflik ini, sampai bisa bikin miliaran orang kelaparan? Yuk kita bahas lebih dalam, dan lihat apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapinya. Di tengah ketegangan global, seperti perang dagang antara AS dan Tiongkok, Presiden Prabowo sadar banget risiko yang bisa muncul, terutama soal krisis pangan dan gejolak politik dunia. Karena itulah Indonesia dari awal fokus ke hal paling mendasar, ketahanan pangan. Ini bukan berarti sektor lain dilupakan, tapi makanan adalah kebutuhan paling vital saat keadaan darurat. Terlebih lagi, perubahan iklim makin gila. Kita melihat bencana alam yang semakin sering dan parah, seperti badai, kebakaran hutan, dan banjir. Tahun 2024 kita dihantam El Niño, yang menyebabkan kekeringan parah di beberapa wilayah, dan banjir di wilayah lain. 2025 datang sepupunya La Niña, membawa cuaca dingin dan hujan deras yang tak terduga. Dan diprediksi tahun 2026 cuaca bakal makin ekstrem, dengan badai yang lebih kuat, dan curah hujan yang lebih tinggi. BMKG bahkan bilang suhu bumi bisa memecahkan rekor panas, dengan gelombang panas yang lebih sering dan lebih lama. Sampai-sampai salju abadi di puncak Jayawijaya terancam lenyap yang akan mengubah ekosistem di sekitarnya. Ini tentu berdampak besar pada produksi pangan, karena tanaman membutuhkan kondisi cuaca yang stabil untuk tumbuh dengan baik. Cuaca yang makin tak menentu bikin petani kesulitan panen dengan hasil yang tidak menentu dan seringkali merugi. Bisa gagal panen atau malah banjir bandang di wilayah pertanian pesisir, yang menghancurkan lahan dan mengurangi produksi pangan secara drastis. Faktanya, beberapa negara di Asia udah ngerasain dampaknya. Krisis beras ini nggak cuma bikin harga naik, tapi juga bikin banyak orang kesulitan dapat makanan pokok mereka. Harga beras di Jepang naik gila-gilaan, sampai 82% dalam setahun. Ini bikin banyak keluarga Jepang harus ngirit dan cari alternatif makanan lain. Di Filipina, pemerintah menetapkan status darurat pangan sejak Februari 2025, karena inflasi beras tembus 24,4%, tertinggi dalam 15 tahun. Banyak keluarga di sana yang harus berjuang untuk bisa makan 3 kali sehari. Sekarang bayangin kalau konflik India dan Pakistan terus meningkat, maka rantai pasok beras global bisa terganggu parah. Ini bisa bikin krisis beras makin meluas ke negara-negara lain. India itu eksportir beras terbesar dunia, menguasai lebih dari 40% pasar global. Kalau ekspor dari India terganggu, banyak negara yang bakal kesulitan dapat pasokan beras. Sedangkan Tiongkok, meski penghasil terbesar, produksinya lebih banyak buat konsumsi lokal, jadi mereka nggak bisa bantu banyak dalam krisis ini. Ini semua menunjukkan betapa rentannya ketergantungan kita pada beberapa negara penghasil beras. Kalau India terganggu produksinya karena konflik, dunia bisa kelabakan. Lihat Ukraina, dulu lumbung gandum Eropa. Setelah perang dengan Rusia, produksi turun sampai 49%, padahal cuma 17% wilayah pertanian mereka yang terdampak langsung. Artinya, kalau konflik India-Pakistan makin serius, banyak negara bisa alami kelaparan. Bahkan kalau India cuma stop ekspor beras aja, sekitar 1,9 miliar orang bisa terancam. Karena setengah populasi dunia makan beras, dan 40%-nya tergantung pada ekspor dari India. Jadi wajar kalau negara-negara pengimpor beras kayak Malaysia sekarang was-was.
Karena ini bukan cuma soal ekonomi, ini soal perut. Kalau pasokan dari India seret, harga beras dari negara lain pun bakal naik. Hukum ekonomi dasar, supply turun, demand tetap tinggi sama dengan harga melonjak. Meski masih ada supply dari Vietnam, Thailand atau Kamboja, tetap aja harga akan naik. Malaysia sendiri impor 40% berasnya dari India dan Pakistan. Makanya mereka deg-degan. Kalau kalian sempat nyinyir soal program food estate, selamat. Kalian udah termakan narasi media asing. Karena berkat kebijakan yang dimulai sejak 2015, Indonesia bisa aman dari ancaman kelaparan meski dunia goyah. Bahkan sekarang kita surplus sekitar 3,5 juta ton beras. Sampai-sampai gudang Bulog penuh. Pemerintah sampai sewa gudang tambahan kapasitas 1,1 juta ton buat nampung surplus itu. Masih ragu? Yuk lihat data dari Departemen Pertanian Amerika Serikat. Mereka memprediksi produksi beras Indonesia tahun 2025 mencapai 34,6 juta ton, cukup buat kebutuhan nasional plus surplus 3,6 juta ton. Lalu kenapa masih impor beras? Yang diimpor itu jenis beras khusus, biasanya untuk kebutuhan hotel, restoran, dan kafe, kayak beras basmati atau beras Jepang. Jadi bukan untuk konsumsi rumah tangga biasa. Dan skalanya kecil banget. Januari 2025, total impor cuma 79.000 ton, atau 3,1% dari konsumsi bulanan nasional. Yang konsumsi pun cuma kalangan tertentu, orang dinas, eks-ekspat, atau tamu acara. Masa iya hotel mau repot-repot impor 4 kilo beras dari Australia kalau nggak buat menu spesial? Lebih penting lagi, kita sekarang punya sistem pertanian yang solid. Kementerian Pertanian bisa pantau produksi secara real time. Detik ini juga mereka tahu daerah mana panen, berapa hektar, dan hasilnya. Dengan data ini, mereka bisa prediksi hasil panen hingga 3 bulan ke depan, dan mengantisipasi penurunan produksi. Sistem ini belum dimiliki banyak negara, makanya Menteri Pertanian Malaysia datang ke Indonesia buat belajar. Websitenya ada, monitoring realisasi program Kementan. Tapi sorry, nggak bisa diakses sembarang orang karena data ini sensitif dan menyangkut hidup rakyat Indonesia. Sekian dulu infonya, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.